Aduh, apa boleh pasta gigi untuk mengobati cipratan minyak sel? Gak boleh dong. Pasta gigi bukan untuk luka bakar ya. Memangnya itu luka bakar? Kan kakak Ayu tidak terbakar sel, hanya terciprat minyak panas. Semua cedera yang disebabkan oleh paparan suhu tinggi itu termasuk dalam luka bakar, Tang. Di antaranya panas yang melebihi 60 derajat, ada listrik, terpapar bahan kimia, dan terpapar radiasi. Kita juga harus lihat dulu luka bakar itu derajat berapa. Bagaimana cara membedakannya sel? Luka bakar derajat 1 itu luka bakar yang merusak permukaan kulit paling atas atau bagian kulit epidermis. Biasanya ditandai kemerahan pada permukaan kulit dan disertai rasa perih. Kalau luka bakar derajat 2, ini lukanya lebih dalam dari lapisan epidermis. Biasanya ini ditandai adanya gelembung yang berisi cairan pada luka yang terpapar. Wah, temen Tatang pernah mengalami ini. Waktu dia terburu-buru turun dari sepeda motor, lalu mengenai knalpot yang masih panas sel. Lalu, bagaimana yang derajat 3 sel? Terus ada lagi yang derajat 3 ini merupakan luka bakar yang membakar lebih dalam lagi dari derajat 2. Biasanya sampai ke rongga dalam dan tulang loh. Ya ampun, kalau kita sudah tahu derajat berapa, apa yang harus kita lakukan sel? Nah, kalau kemerahan seperti ini, cukup kita aliri di air mengalir, Tang. Gimana kalau airnya tidak mengalir? Usahakan air yang mengalir, karena yang tidak mengalir suhunya perlahan akan mengikuti suhu tubuh kita. Dan air mengalir ini suhunya selalu baru untuk mencegah sensasi terbakar yang terus mendalam dan mencegah terjadinya luka bakar yang lebih dalam. Bisa jadi akan menjadi luka bakar derajat 2. Lalu, kenapa tidak boleh menggunakan pasta gigi? Kan pasta gigi juga bisa memberikan sensasi dingin sel. Pasta gigi hanya memberikan sensasi dingin pada permukaan kulit saja, sementara panas yang berada di bawah kulit tidak teratasi. Jadi, panas yang berada di bawah permukaan kulit terus membakar lebih dalam. Kecap, mentega, tepung juga sama ya, tidak mampu membantu luka bakar sebaik air mengalir. Wow, gitu ya. Tapi, gimana kalau lukanya sudah muncul gelembung isi air sel? Nah, ini juga kita aliri air mengalir, tapi perhatikan alirannya ya. Jangan terlalu keras, nanti bisa memecahkan gelembungnya. Kalau sudah pecah, bisa jadi terjadi infeksi karena kuman mudah masuk. Setelah itu, gelembung tahi bisa ditutup dengan kasa steril untuk menghindari gesekan yang tidak kita sadari dan akan mengganggu kebersihan lukanya. Kalau dirasa perlu, kita juga bisa pergi ke fasilitas kesehatan untuk meminta bantuan tenaga medis loh. Oh, begitu ya. Tapi, apakah luka bakar derajat 3 harus dialiri air juga sel? Kalau luka bakarnya lebih dalam, apalagi sampai mengenai tulang, aku rasa itu sangat mengerikan. Segera minta bantuan ya. Telepon ambulans dan katakan bagian mana yang mengalami luka bakar, biar tim medis yang melakukan penanganan lebih lanjut. Mulai sekarang, Tatang mau catat nomor ambulans yang bisa dihubungi supaya kalau ada korban bisa ditangani segera. Wah, terima kasih Tatang. Ayo, sekarang kita bantu Kak Ayu ya. Aku tahu, Kakak Ayu harus mengaliri lengannya dengan air mengalir. Tanda kemerahan pada permukaan kulit berarti luka bakar derajat 1. Nah, jangan lupa jam tangan dan gelangnya harus dilepaskan dulu. Hati-hati saat melepaskannya ya, jangan sampai tambah memperburuk lukanya. Kakak Ayu sudah lebih baik sel. Terima kasih ya sudah berbagi dengan Tatang dan teman-teman semua.
Terima kasih juga Tatang sudah membantu. Hati-hati dalam mengerjakan sesuatu ya semuanya.